Saya nak tanya, Ustaz. Ya. Ini apa yang berlaku Ya. bagi saya, Ustaz. Bila saya Ustaz, solat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabi, kekuatan semayang Ustaz, ruh kita dapat rasa bersama, Ustaz. Ya. Tapi kenapa kita semayang di sini, Ustaz? Ya. Terasa ruh itu, Ustaz. Ya, antara lain tadi umpamanya salat berjamaah itu, environment dia ada mempengaruhi ke environment itu. Bila kita berada di sana, ini pandangan saya, environmentnya memang environment ibadah dan kondusif sekali. Bukan environment berhura-hura orang hanya berhibur dan sebagainya. Bukan, tidak ada, tapi environment umumnya seperti itu. Keduanya, kebetulan pula minda kita pun kosong dari yang lain. Betul tak? Bila kita ke Makkah, ke Madinah, kita tidak ingat tuh professional activity kita. Sebetul-betul kita kosongkan hanya konsentrasi untuk itu. Betul tak? Kemudian kita di sana pun berikutnya, bukan hanya minda, kita pun nothing to do. What are we going to do? Kecuali hanya sekedar untuk itu. Nah, sebenarnya bawa balik yang bersifat ruhiyah itu, yaitu mengekalkan tadi. Jadi di sini namanya apa yang disebut dengan hijrah dari sudut syu'ur, perasaan. Oke, disebut di sini hijrah syu'ur ataupun ada perubahan dari sudut perasaan kita daripada syu'ur itu, bukan fisikal. Nah, kalau kita dapat kekalkan itu pada jiwa ini, katakanlah misalnya salat berjamaah, di sana selalu berjamaah kan, di sini akan dibawa. Tapi kalau minta maaf ya, kalau ada orang misalnya di sana dia berjamaah, dia luar biasa, nak 40 waktu nih, kononnya lah, betul tidaknya soal lain itu hadisnya. Beria-ia sangat, sanggup tidak makan, sanggup apa-apa, hanya untuk dapat itu. Tetapi apabila balik, kenapa semangat itu tidak ada? Nah, tengok mengekalkan ini. Karena itu yang bersifat lahiriah, tidak ada syu'uriyah. Nah, kita nak tadi ada dari sudut syu'ur, perubahan dari sudut syu'ur, bukan luaran. Nah, perubahan itu kan disebut juga paradigma kan, paradigm shift. Serah pada kita, dan tidak ada akan dapat merubah kecuali diri kita, dan Allah akan membantu kemudian. Sebab kalau kita tetap dapat merasakan environment itu, syu'ur itu, maka sudah, kalau dahulu masa di Mekah, di Madinah, sebelum masa pun kita sudah ready. Nah, kenapa di sini kenapa kita di sini tidak begitu? Sudah ada di ruang masjid pun dia masih sempat makan pisang. Sudah azan nih, dia masih pisang aja. Ya Allah, saya kata ini orang ke atau orang hutan? Itu kadang. Soalnya yang makan pisang kan orang hutan, jadi kesian orang macam itu. Kenapa tidak ada semangat? Di sana kan lari-lari gitu kan? Belum baru. Suami istri kadang-kadang bergaduh. Engkau lambat sangat, tengok. Apa yang abang buat ni? Ya Allah, begitu juga istrinya. Cepat bang, cepat. Nah, kenapa di sini relax lah? Baru azan. Ada 15 minit belum koma. Alah, baru koma. Tengok imam pun baru pun berdiri. Nah, tengok. Alah, baru Al-Fatihah. Selalu di akhir. Jadi sekali lagi, banyak faktor. Saya melihat terutama faktor dalaman sebenarnya. Iya, tadi saya katakan tadi. Tapi yang penting itu dalaman. Do not be surprised. Walaupun ada orang tinggal di Makkah, tinggal di Madinah, tapi mereka tidak salat di sini. Pernah tengok? Nah, jadi di sini bukan tempat sebenarnya. Bukan tempat itu, bukanlah elemen yang terpenting. Bukan. Oke. Tapi yang paling penting adalah perubahan jiwa kita, paradigm shift kita, world view kita, tasawur kita itu. Itu yang penting. Tasawur kita, world view kita. Kalau kita dimanapun kita berada, ya dia akan tetap dijaga hal itu. Subhanallah. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadis Fatih of Nawawi nomor 18, ittaqillaha haitsu ma kunta. Keep your duty on him, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada dan pada bila-bila masa pun. Tidak semestinya berada di Mekah dan Madinah.
Apakah Abu Lahab bukan orang Mekah? Ya. Abu Lahab lahir di Mekah, main di Mekah, segala macam besar di Mekah, tidak buang ayak semuanya di Mekah. Tapi dia tidak Makawi, tidak semestinya dia mendapat taufik. Tapi Salman Al-Farisi nun jauh dari Farsi, subhanallah, datang mendapatkan hidayah untuk itu. Subhanak ya Karim. Jadi sekali lagi, bahwasanya tempat memang satu elemen yang penting, tetapi bukan yang terpenting. Okey. Ketika Rasulullah SAW hidup, tidak semua orang beriman. Sebab ada orang mengatakan, oh alangkah kalaulah aku dapat hidup bersama dengan Rasul, tentu I will become a good Muslim. Tidak semestinya. Tapi iyalah Ustaz, kita merasa sesuatu tu macam luar biasa Ustaz. Ya. Dia punya nikmat dia tu. Ya, Kadang kita semayang di sini, ya, tak terasa nikmat. kerana memang kita sendiri sudah tadi ada persediaan kan, minda kita, jiwa kita untuk itu, sehingga menikmati situasi itu. Dengar azan aja begitu nikmat kan. Tapi di sini dengan azan kemana, telinga kemana? Bila Betul? Subhanallah. malam-malam terakhir tu, bila doa kunut yang 25 minit tu, Ya. seolah-olah kita ni Ya. Yes, ya. Yeah. Ya, ya. In the mind. Ya, tentulah. Ada tapi God di sini kan consciousness. waktu Imam Syekh doa 10 minit pun dah marah. Ya, sekali lagi bahawa itu yang penting diri kita, yang penting diri kita. Maka itu apa yang disebut oleh Nabi dalam konteks haji ya. Ya. Haji yang mabrur itu tidak ada pahalanya kecuali syurga. Mabrur itu bukan hanya ketika di sana. Nah, di sini. Yang lebih berat itu selepas balik. Nah, jadi environment di sana dibawa di minda dia, bukan di pocket dia. God consciousness tu ada di sini. Maka dimanapun kamu berada, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun, pada bila-bila masa pun kamu berada. Maka orang mukmin, dia tempat itu hanya salah satu daripada element. The most important is himself. Ya. Okay? Sebabnya begini satu lagi, kalau kita misalnya terpengaruh dengan environment, sangat bahaya. Kalau tak ada environment itu, Lupa. nah kita mungkin ikut environment yang ada. Betul tak? Banyak orang yang macam itu. Banyak, ramai orang yang seperti itu. Jadi sekali lagi tadi, makanya selalu disebut oleh para ulama bahawa baik haji atau umrah itu disebut spiritual journey. Dan permulaannya, to have that kind of feeling itu sudah ditarbiyah 1 bulan Ramadan. Jadi atau Ramadan, Syawal langsung masuk bulan haji. Asyurul Haji itu kan dimulakan dari Syawal. Dalam bulan puasa lagi senang ibadat pada rumah. Iya. Ini pada itulah tadi environment tadi. Sehingga kalau orang betul-betul yang tadi sudah ada God consciousness tu, dia mungkin akan rasakan bahawa sepanjang bulan tu macam Ramadan. Ya. Apanya? Situasi. Tapi itu kan tidak ada zaman kita. Tengok tu surau kita, masjid kita, Ya. bandingkan waktu Ramadan, berlambak keluar sehingga EJK masjid pun sudah Sakit berfikir kita buat extension. Surau kita tidak boleh menampung jamaah, bukan hari-hari, setahun sekali. Dan sekarang mana saya salat kira di satu tempat, baik zuhur atau asar, nak cari 2 saf pun. Ofin pun sama Ustaz. Ofin pun sama kalau Ya, sama puasa, di mana-mana. subuh, Nah, itu namanya Muslim seasonal. Seorang Muslim musiman. Okey. Nah, jadi sekali lagi yang paling penting ialah tadi adanya perubahan dalaman. Bila paradigm shift berubah, luaran akan ikut. Luar berubah, belum tentu dalaman akan berikut. Apa yang luar tadi berubah, dalamannya tidak berubah. Ya, kadang-kadang environment seseorang akan nampak sebagai orang Muslim yang baik, antara lain bila dia berada di mahkamah syariah. Betul tak? Seorang GRO sekalipun di mahkamah syariah, Masya Allah. Di luar dari situ, dia buat. Atau di mahkamah. Nanti di mahkamah, orang pakai ketaya putih. Buat malu member. Lepas dina rogol pakai Nah, putih. Nah, itu masalah. Jadi yang paling penting adalah perubahan dalam.